Oke, kali ini kita akan membahas tentang tangga. Jadi pada konsep tangga itu yang paling penting adalah gaya gesek dan sigma torsinya sama dengan 0. Jadi ini orang ini menaiki tangga sehingga tangganya nanti akan tergelincir, ya kan? Tapi pada konsepnya kalian akan menurunkan persamaannya itu dari persamaan hukum kesetimbangan, yaitu sigma torsi sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Ini namanya hukum kesetimbangan. Nah, kita akan bahas dari soal ini bagaimana cara mengerjakan atau mencari masing-masing gayanya. Nah, jadi kalian harus pandai menggambar diagram gaya yang bekerja pada sistem tangga ini ya. Nah, mari kita lihat. Sebuah tangga homogen. AB, sebuah tangga AB homogen panjangnya 5 meter dan beratnya 100 Newton. Nah, nih. Berat 100 Newton itu letaknya selalu di tengah. Jadi yang namanya berat tangga atau berat batang homogen, dia selalu di tengah dalam fisika ya. Ini standar universalnya. Jadi beratnya itu selalu berada di titik tengah. Karena dia di 5 meter panjangnya, maka titik tengahnya itu di 2,5 meter. Nih. Ini W-nya 2,5 meter. W tangga 100 Newton ya. Selanjutnya, pada ujung A berjarak 3 meter dari tembok. Dari sini ke sini 3 meter katanya. Ujung A 3 meter dari tembok. Koefisien gesek statis ujung A dan B sama, yaitu 0,5 meter. Jadi masing-masing si tangga, masing-masing ujungnya itu ada gaya geseknya nanti. Nah, ini soal ini perhatikan di sini ada gaya gesek A dan B ya. Di sini nanti ada F gesek. Gesek statis ujung A dan B sama. Jadi nanti F gesek A. Arahnya ini masuk ke dalam ya kalau yang ini. Kemudian yang ini arahnya ke atas. Ini F gesek B-nya. Kenapa F gesek B arahnya ke atas? Karena tangga kalau dia jatuh dia gerakannya ke bawah. Nah, F gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerakannya. Selanjutnya, jarak terjauh dari ujung A yang dapat dicapai orang, beratnya 500 Newton. Nah, W orangnya 500 Newton. Memanjat tangga sebelum menggelincir adalah berapa? Kalau yang A ini kayaknya tidak mungkin ya, 35 meter ya. Sementara panjang tangganya hanya 5 meter kan. Masa 35 meter? Kan jauh sekali. Nah, di sini ada W orang, saya lupa gambarkan. W orangnya itu sesuai dengan badan orangnya ya. WO-nya. Kemudian ada yang namanya normal. Nah, normal itu adalah gaya tegak lurus terhadap bidang sentuh. A bersentuhan dengan lantai. Nanti ada NA-nya ke sini. Sementara si B bersentuhan dengan tembok. Jadi nanti ada NB ke sini. Nah, sudah. Jadi kalau kita lihat banyak sekali gaya-gaya yang ada pada sistem.
Ada yang NA, ada yang NB, ada yang FGA, ada yang namanya FGB. Kemudian ada juga WT, WO. Nah, ya. Jadi di sini ada banyak. Nah, lihat cara penurunan rumusnya itu. Yang pertama itu ada sigma F sama dengan 0. Jadi ada pada sumbu X, pada sumbu X. Sumbu X itu berarti yang mendatar ya. Jadi kan koordinat kartesius ini X, ini Y. Yang X itu yang mendatar. Coba kita lihat siapa-siapa yang mendatar. Yang mendatar itu ada si NB ini, kemudian ada yang si FGA. Jadi nanti kalau dari sini kita bisa peroleh, karena dia sigma F X-nya sama dengan 0, kan dia seimbang ya. Maka yang ke kiri sama dengan yang kanan. Jadi FG sek A itu nanti sama dengan si NB. Nah, itu dia. FG sek A sama dengan si NB. Nah, selanjutnya pada sumbu Y. Pada sumbu Y berarti yang tegak-tegak nih. Yang vertikal ada yang FGA, ada yang WT, ada yang WO, kemudian ada NA. Nah, nanti kita masukkan gini. FG sek yang A, pada sumbu Y berarti nanti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas itu siapa-siapa? NA sama si FG sek B. Jadi nanti NA ditambah FG sek B sama dengan siapa nih? WO ditambah WT ya. Oke, di sini kita sudah kelompokkan ya. FGA sama dengan NB, kemudian NA tambah FGB sama dengan WO ditambah WT yang ini ya, dari yang persamaan ini. Persamaan ini dan persamaan yang itu. Oke. Sekarang kita akan jabarkan dulu si FGA sama dengan NB-nya, kita jabarkan. Nih. Ya. FGA sama dengan NB. Ini saya akan hubungkan dengan si FGB. Saya akan mencari FGB ini berapa nilainya. Caranya seperti ini nanti. FGA itu sama juga dengan NA dikalikan mu. Nah, sementara NB itu sama dengan FGB per mu. Nah, maka kalau saya ingin nilai NA itu sama dengan FGB per mu kalikan mu. Jadi NA sama dengan FGB per mu kuadrat ya. Nah, jadi gini, kalau kalian bingung dapat rumusnya itu dari rumus FG ya. FG itu rumusnya adalah mu kalikan N. Berarti kalau FGA mu kalikan NA. Kalau FGB berarti mu kalikan NB. Ini soal ini memang agak susah dan bisa dikatakan ribet karena kita mencarinya ada dua buah gaya di atas dan di bawah. Biasanya itu gaya gesek maksudnya, gaya gesek yang di atas sama gaya gesek yang di bawah kita cari. Jadi ini nanti substitusikan ke sini, ke nilai si NA ini. Ini substitusikan ke sini. Set. Maka nanti nilainya itu jadi FGB per mu kuadrat ditambah FGB sama dengan WO-nya kan 500 ya. WT-nya 100. Ada di soalnya nih. 500 WO-nya, WT-nya itu 100. Mu kuadrat, ini saya lupa hitung. Mu-nya kan tadi 0,5 ya. Nih, mu-nya. Mu-nya 0,5 koefisien geseknya. Mu-nya sama dengan 0,5. Kita masukkan ke sini 0,5. Berarti nanti FGB per 0,5 kuadrat ditambah FGB sama dengan 600. Ini 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25. Berarti FGB
per 0,25 ditambah FGB sama dengan 600. Ini kan sebenarnya ada 1 per 0,25 itu sama juga dengan 4. Jadi nanti ini 4 FGB ditambah FGB sama dengan 600. Maka nilai dari 5 FGB ini sama dengan 600. Maka FGB-nya sama dengan 600 bagi 5. Berarti ini 120 ya. 120 Newton. Nah, nilai dari FGB-nya itu adalah 120 Newton. Sekarang kita akan mencari si NB ya. Karena nanti kita akan tinjau dari titik A, porosnya. Maka nilai dari NB sama dengan FGB per mu ya. Atau kalau kalian pengen pakai rumus AC gini rumus AC-nya. FGB sama dengan mu kalikan NB. Ini kan 120 sama dengan 0,5 kalikan NB. Berarti nanti NB-nya sama dengan 120 per 0,5. Berarti NB-nya sama dengan 240 ya. 240 Newton. Nah, ini akan saya gambarkan ulang ya gaya-gayanya. Gaya-gaya yang bekerja pada tangganya ini. Ini saya gambarkan ulang. Biar mudah dimengerti saja. Gini. Titik A, titik B. Yang sini ada FGB. Kemudian ini ada NB, kemudian di sini ada WT. Ini panjang tangganya ini 5 meter. Dulu oke, warna hitam aja. Ini berarti 2,5 meter ya. Ini berarti nanti 2,5 meter. Dari sini ke sini ini 5 meter. Yang ini 3 meter. Maka kalau kalian pakai Pitagoras, yang ini sampai sini, ini pasti 4 meter. Ini 4 meter ini pakai Pitagoras ya. Jadi nanti gini, ini anggap Y ya. Y itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti Y sama dengan akar 25 kurangi 9. Berarti Y sama dengan akar 16, maka sama dengan 4. Nah, itu 4 ya. Selanjutnya, ini kan WT ini kan miring. Kalian luruskan. Berarti nanti dia lurusnya itu ke sini. Ini theta. Theta-nya itu sama juga dengan theta yang di sini. Theta. Berarti ini nanti adalah WT cos theta. Nah, kemudian di sini ada orang. Anggap saja orangnya di mana ya? Di atas ini ya. Ini ada WO orangnya. Kemudian di sini yang kita pakai adalah WO dikalikan cos theta juga. Jarak dari sini ke sini, inilah yang ditanya nanti. Ini yang ditanya. Anggap saja ini X. X-nya berapa ini? Titik A ini sebagai poros. Ya, titik A itu sebagai poros, ingat. Maka nanti sigma torsinya sama dengan 0. Ya, ini ya kita akan gunakan sigma torsinya sama dengan 0. Jadi torsi yang mengakibatkan gerakan si WT dikalikan cos theta ditambah dengan WO kalikan cos theta itu nanti sama dengan FGB dikalikan dengan L nya itu 5 meter dengan bukan 5 meter. Tapi harus tegak lurus ya. Tegak lurusnya itu berarti nanti NB nya itu dikali dengan 4 nih. Tegak lurusnya itu di sini. 4. Sementara si FGB itu tegak lurusnya itu di sini. Dia nanti pakai 3. Nah, jadi gini. Sigma torsinya itu nanti FGB dikalikan dengan yang tegak lurusnya. Tegak lurusnya itu kan di sini terhadap poros A. Berarti dikali dengan 3 meter ditambah dengan NB dikalikan dengan yang tegak lurusnya, panjangnya tegak lurusnya itu dengan 4 meter. 4 meter sama dengan ini baru kita pakai penjabaran vektor yang WT cos nih. Ini WT cos theta
dikalikan dengan 2,5 ditambah dengan WO dikalikan cos theta kalikan X. Nah, ini yang kita cari. Sementara untuk mencari cos theta itu adalah samping per miring. Samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah 3 ya. 3, miringnya itu 5. Berarti 3/5. Maka ini kita masukkan nilainya. FGB kan nilainya tadi ini 120 ya. FGB nya 120 nih, FGB. Berarti nanti ini 120 kali 3. 120 kali 3 ditambah NB nya 240 ya. Nih. 240. 240 dikalikan dengan 4 sama dengan WT-nya itu tadi 100 kalikan 3/5 atau 0,6 ya kalau diganti. Dikalikan 2,5 ditambah WO-nya 500 dikalikan 3/5 kalikan X. Oke, ini kita akan pindahkan ke halaman berikutnya ya. Biar mudah dilihat ya. Sakit juga soal seperti ini nih. Emang yang bikin soal ini penuh dengan kreativitas yang tinggi ya. Sehingga kita harus mikir gitu, panjang benar soalnya ini ya. Ini kapan selesainya gitu. Ini 360 ditambah, waduh berapa ini, 2, 4, 8, 960 ya. 960 sama dengan, ini kan 3/5 ya. Berarti ini 5 coret. Berarti dapatnya itu 0,5 50 150 ya. Ini nanti dapatnya 150 ditambah 500 kali 0,6 100 berarti 300 ya. 300 X. Ini kalau dijumlahkan berarti ini nanti dikurang dengan 150 tuh. Berarti kan nanti ini 360 ditambah 960 dikurang 150 sama dengan 300 X itu ya. Kita akan hitung berarti nanti itu 360 ditambah dengan 960 dikurang dengan 150 itu sama dengan 1170 sama dengan 300 X ya. Berarti nanti dibagi dengan 300 1700 1000 ininya. Ini 1170 dibagi dengan 300 sama dengan X. Berarti X ini sama dengan 3,9 meter. Nah, ini dia dapatnya. Waduh, ini benar-benar luar biasa soal seperti ini ya. Sudah panjang, lebar, kali tinggi ibaratnya. Ini jawabannya 3,9. E. Jadi jawabannya itu adalah E. Ini soal ini emang termasuk soal yang penuh penalaran dan penuh dengan emosi juga. Yang paling bingung mungkin kalian di sini nanti. Tentukan apa nih penjabaran L-nya. Jadi L yang kita gunakan tuh tegak lurus terhadap gayanya ya. Jadi si NB itu tegak lurus terhadap 4 meter. Nih, siku-sikunya di sini. Sementara si FGB kalau kita luruskan ke bawah, ini kita luruskan ke bawah nih. Maka tegak lurusnya itu dengan yang ini, yang 3 meter karena porosnya di sini. Nah, jadi kalian harus gambarkan bagaimana gaya dengan batangnya supaya tegak lurus. Sementara kalau untuk WT sama WO itu kita ganti dengan cos nilainya karena kita akan buat dia tegak lurus di sini. Nih, tegak lurusnya kan di sini nih. Nah, makanya dia dikali 2,5. Sementara WO cos tegak lurusnya di sini. Makanya kita menggunakan X. Jadi seperti itu ya penjabarannya. Kalau kalian tidak mau pusing, langsung saja kalau untuk WT sama WO tuh pasti dia gunakan cos. Kemudian dilihat dari titik pangkal porosnya ke titik gayanya, WT atau WO-nya. Sementara untuk NB sama FG itu kita cari tegak lurus terhadap titik porosnya. Lengan yang mana? Panjang yang mana? Oh, yang FGB itu tegak lurus terhadap panjang yang 3 meter. Sementara NB itu tegak lurus terhadap panjang yang 4 meter. Jadi seperti itu. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik yang di luar sana dalam mengerjakan soal ini. Akhir kata, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke. Pusing.